Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita akan belajar masih pada tema 3, kegiatanku. Hari ini kita belajar masih pada subtema 4 juga, yaitu kegiatan malam hari, dengan pembelajaran yang selanjutnya, yaitu pembelajaran yang ketiga. Ini merupakan materi kelas 1 dari SD Negeri 37 Sungai Bange, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Yuk kita belajar. Siti rajin belajar. Yuk dengarkan cerita ibu ya. Setelah sholat maghrib, Siti membaca Al-Quran. Ayah menyimak bacaan Siti. Ibu pun mendengarkan dari ruang tamu. Siti anak yang taat beribadah. Setelah mengaji, apa yang dilakukan Siti? Siti membaca buku pelajaran. Siti mengerjakan tugas matematika dari Bu Guru. Wah, Siti belajar dengan tekun. Siti ingin menjadi anak yang pandai agar kelak menjadi orang yang berguna. Sekarang kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari cerita yang telah ibu bacakan tadi. Pertanyaannya yaitu, apa yang dilakukan Siti setelah sholat maghrib? Ayo anak ibu, apa yang dilakukan Siti setelah sholat maghrib? Yaitu, setelah sholat maghrib, Siti membaca Al-Quran. Tapi jawabannya membaca Al-Quran. Yang kedua, soalnya, di mana ibu mendengarkan Siti mengaji? Ayo, kalau ayah menyimak bacaan Siti, kalau ibu bagaimana? Nah, ini dia. Ibu pun mendengarkan dari ruang tamu. Dari ruang tamu. Berarti jawabannya, di mana ibu mendengarkan Siti mengaji adalah dari ruang tamu. Di ruang tamulah ibu mendengarkan Siti mengaji. Jadi jawabannya ruang tamu. Nah, pertanyaan yang ketiga, apa yang dilakukan Siti setelah mengaji? Ya, apa yang dilakukan Siti? Nah, kita lihat ya pada cerita tadi, Siti anak yang taat beribadah. Setelah mengaji, Siti membaca buku pelajaran. Nah, jadi apa yang dilakukan Siti setelah mengaji? Yaitu membaca buku pelajaran. Oke, nah selanjutnya pertanyaan yang keempat, mengapa Siti rajin belajar? Kenapa ya Siti rajin belajar? Nah, kita lihat kembali ceritanya di sini. Siti belajar dengan tekun. Siti ingin menjadi anak yang pandai agar kelak menjadi orang yang berguna. Nah, lalu alasan Siti rajin belajar apa? Yaitu menjadi agar kelak menjadi orang yang berguna. Nah, jadi itu alasannya kenapa Siti rajin belajar. Nah, sekarang ibu tanya kepada anak ibu, apakah ingin menjadi orang yang berguna? Dapat dibanggakan orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa. Nah, apakah ingin seperti itu? Menjadi anak yang bermanfaat kelak bagi lingkungannya?
Ya, tentu anak ibu juga ingin seperti itu. Maka, apa yang harus anak ibu lakukan? Yaitu rajin belajar. Pertanyaan yang terakhir, apa judul cerita di atas? Ayo, apa judulnya anak ibu dari cerita tadi? Yaitu Siti Rajin Belajar. Nah, itu adalah judul dari cerita tersebut. Biasanya judul cerita itu terdapat pada bagian atas cerita. Itu adalah judulnya Siti Rajin Belajar. Nah, sekarang dari cerita tadi kita juga akan mencoba untuk menjodohkan atau mencocokkan kalimat yang belum lengkap atau kita mengisi titik-titik tersebut dengan kata yang telah disediakan. Nah, kata yang telah disediakan di sini yaitu ada kata tekun, bersinar, mengulang, malam, dan beribadah. Jadi ada 5 kata yang mana nanti akan kita cocokkan atau kita tulis pada kalimat yang ada di samping ini. Ada 5 kalimat yang belum terisi dengan penuh. Kita akan mengisinya titik tersebut. Nah, kita mulai dari soal pertama. Matahari terbenam, hari mulai apa? Bersinar atau malam? Malam. Kita tulis malam. Oke, yang kedua, bintang nampak titik-titik di malam hari. Bagaimanakah bintang di malam hari? Yaitu, ini dia, bersinar. Bintang nampak bersinar di malam hari. Ya, benar. Yang ketiga, Siti anak yang taat. Taat apa? Adalah taat tekun atau beribadah? Beribadah. Siti anak yang taat beribadah. Oke, selanjutnya yang keempat. Setiap malam Siti titik-titik pelajaran. Nah, apa yang dilakukan oleh Siti setiap malam yang berhubungan dengan pelajaran? Yaitu, ini dia, mengulang pelajaran. Setiap malam Siti mengulang pelajaran. Nah, yang terakhir, Siti belajar dengan kata manakah yang belum lagi? Yaitu yang ini dia, tekun. Siti belajar dengan tekun. Setiap anak harus mengikuti aturan orang tua. Salah satunya aturan malam hari di rumah. Aturan di rumah dilakukan untuk kebaikan kita dan keluarga. Jika anggota keluarga berlaku tertib sesuai aturan, rumah akan terasa nyaman. Karena rumah adalah tempat tinggal kita. Rumah tempat kita beristirahat. Maka anak ibu kita harus berlaku tertib mematuhi aturan. Salah satunya aturan di malam hari. Apa saja? Yaitu merapikan atau membersihkan tempat tidur dulu sebelum mau tidur, cuci tangan, cuci kaki, kemudian sikat gigi sebelum tidur. Sebelum tidur kita berdoa terlebih dahulu. Itu adalah aturan di malam hari yang mana untuk kebaikan kita juga. Siti menyiapkan buku untuk esok hari. Ya, Siti menghitung buku-bukunya. Di tas ada 4 buku. Di rak buku ada 7 buku. Jadi berapa ya banyak buku Siti seluruhnya? Kita lihat ya, di sini 4 buku. Adanya di mana tadi? Di tas.
Kemudian 7 buku. Adanya di mana? Di rak. Pertanyaannya tadi, berapa ya banyak buku Siti seluruhnya? Kalau ditanya seluruhnya, berarti di sini kita jumlahkan. Nah, jumlahkan berarti kita tambah 4 buku ditambah 7 buku. Berapa semua buku Siti semuanya? Nah, coba kita hitung. 4 sudah ada, kemudian kita tambah 7. Kita buka jari anak ibu 7. 4 di mulut, 7 di jari. Sesudah 4 ada berapa? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, jadi ada 11. Maka kesimpulannya di sini, banyak buku seluruhnya adalah 11 buku. Selanjutnya, Siti juga menghitung pensil warnanya. Di tangan Siti ada 4 pensil warna. Di kotak pensil ada 8. Nah, berapa semuanya? Nah, kita bisa menghitung seluruhnya sesuai gambar, atau kita juga bisa menghitungnya dengan menggunakan jari kita. Nah, sudah ada 4 di tangan Siti. Ya, berarti ditambah dengan 8, buka jari anak ibu 8, kemudian kita hitung satu-satu jarinya. Sesudah 4 berapa? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti di sini ada 12 pensil warnanya. 4 ditambah 8 sama dengan 12. Banyak pensil warna Siti adalah 12. Nah, sekarang kita coba menghitung lagi supaya anak ibu semakin pandai berhitungnya. Nah, di sini soalnya yang pertama 5 ditambah 9. Nah, sekarang coba kita hitung. Nah, 5 sudah ada di dalam mulut kita. 5. Nah, berarti kita buka jari kita 9 lagi. 9 buka jarinya, kemudian kita hitung. Jari yang terbuka itu ya. Sesudah 5 tadi berapa? Sesudah 5 angka 6. Berarti kita hitung mulai jarinya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti 5 ditambah 4 ada 14. Sekarang 6 ditambah 8. 6 sudah ada dalam mulut kita. Nah, 6 sudah ada dalam mulut kita. Nah, ditambah 8 lagi. Buka jarinya 8, kita lanjutkan hitungannya. Sesudah 6 berarti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14. Kita tulis 14. Soal yang ketiga, 9 ditambah 4. Nah, 9 ditambah 4. Nah, kita simpan 9 dalam mulut kita. 9 dalam mulut kita. Nah, selanjutnya kita buka jari kita 4. Nah, kita lanjutkan berhitungnya. Di mulut ada 9. Kita lanjutkan. 9, 10, 11, 12, 13. Berarti 9 ditambah 4 ada 13. Selanjutnya 8 ditambah 7. Nah, 8 sudah ada dalam mulut kita. Nah, sekarang kita buka 7 jari kita. Kita hitung jari kita ya. Lanjutkan hitungannya dari mulut kita tadi, 8. 8 di mulut, berarti kita hitung jari. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15. Iya. Nah, sekarang yang terakhir. 7 ditambah 9. Nah, 7 ditambah 9. 7 sudah ada di dalam mulut kita. Kita buka jari kita 9 lagi. Kita hitung. Kita lanjutkan hitungan ya. Sesudah 7 lagi ya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16. Nah,
Itu adalah cara kita menghitungnya supaya lebih mudah. Sekarang anak ibu kita mengerjakan tugas tematik. Tema 3, subtema 4, pembelajaran ketiga. Tugasnya selesaikan soal nomor 1 dan 2 halaman 117. Nah, silakan anak ibu kerjakan. Tulislah soalnya pada buku matematika anak ibu. Nah, tulis dengan tangan anak ibu sendiri. Jangan dituliskan oleh bunda ataupun saudaranya. Harus anak ibu menulis sendiri. Nah, kemudian dijawab soalnya. Dan terakhir foto dan dikirim kepada ibu buktinya. Selalu semangat belajarnya anak ibu. Apabila belum paham dapat bertanya kepada ibu atau mengulang kembali video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.